Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Amelia dari kelompok 1 kelas reguler CS SAK 014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu Alif, Azian, Davarina Tanjung, Nitenando Lauli, Putri Laras Hati, dan saya sendiri Amelia. Oke, di sini saya akan membahas bab 1, membongkar kasus data penjualan. Dari sumber buku membongkar 130 formula Excel terpopuler. Tujuan dari materi bab 1 yaitu menghitung seluruh komponen biaya produksi, menentukan harga jual produk, membuat laporan penjualan dan sisa barang, menyusun nota penjualan otomatis dengan Excel. Nah, tujuan yang saya sebutkan tadi adalah tujuan setelah kita mempelajari bab ini. Daftar isinya yaitu menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya depresiasi mesin, harga pokok produksi, harga jual produk, identifikasi produk, laporan penjualan harian, sisa barang penjualan, dan nota penjualan. Yang pertama, menghitung biaya bahan baku. Langkah-langkahnya itu membuat 3 sheet sebagai database. Sheetnya yaitu daftar jumlah produksi, daftar kebutuhan material, daftar harga bahan baku. Setelah membuat 3 sheet tersebut, kita membuat sheet yang keempat yaitu harga perhitungan biaya bahan baku produk. Rumus yang digunakan saat mengisi sheet biaya bahan baku produk yaitu pada kolom setiap bahan baku kita menggunakan formula yaitu sama dengan jumlah produksi sel D3 dikali bahan baku sel C4 dikali harga bahan baku sel C3. Nah, pada kolom berikutnya dilakukan hal yang sama dengan sesuai apa yang kita cari. Pada kolom total biaya, kita menggunakan rumus yang sangat familiar yaitu sum sel D4 sampai dengan sel G4. Lalu di-drag semua kolom dari atas sampai bawah. Yang kedua, menghitung biaya tenaga kerja. Cara menghitung biaya untuk tenaga kerja yaitu membuat 2 sheet sebagai database. Sheet yang pertama daftar harga pekerja borongan atau upah per piece-nya untuk setiap produk. Yang kedua, sheet gaji karyawan tetap yaitu seperti manajer, kepala produksi, dan lain-lain. Nah, buat sheet berikutnya untuk menghitung biaya tetap dan total biaya dari produk sesuai dengan jumlah produksinya. Masukkan rumus atau formula seperti pada rumus kolom total biaya, kita menggunakan rumus sama dengan jumlah biaya produksi sel D3 dikali dengan biaya borongan sel D3. Lalu drag kolomnya sampai drag kolom total biaya tersebut. Nah, pada rumus kolom biaya tetap, kita menggunakan rumus formula yang kita ciptakan sendiri. Yang terakhir, pada kolom total biaya, kita menggunakan rumus yang sangat familiar yaitu sum. C4 sampai dengan C8 ditambah D4. Menghitung biaya operasional. Kita sudah membuat contohnya, tabelnya seperti ini, langkah-langkah untuk menghitung biaya operasional. Yang pertama, membuat lembar kerja atau sheet. Nah, contohnya seperti ini. Seperti contoh, air, listrik, telepon, bahan bakar, maintenance, dan ATK. Yang kedua, dalam kolom biaya, jumlahkan setiap kategori yang ada pada sheet masing-masing kategori. Sebagai contohnya, pada sheet BBM. Pada sheet BBM, ada 2 kendaraan yaitu motor dan mobil. Gunakanlah rumus sama dengan sum, buka kurung, range biaya motor dikurang mobil, pada sel 6. Nah, pada sel total gunakan rumus sum pada range C3 sampai dengan C8. Menghitung biaya depresiasi mesin atau aset. Untuk menghitung biaya depresiasi mesin atau aset, kita membuat lembar kerja yang berisi jenis aset, harga beli, umur atau perhitungan ketahanan aset, dan harga jual bekas. Seperti yang sudah saya bikin di atas. Yang kedua, pada sel biaya depresiasi, masukkan formula atau rumus yaitu sama dengan SLN
buka kurung sel C3, E3, D3, tutup kurung dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena biasanya perhitungan ketahanan asetnya itu per tahun atau 12 bulan. Menghitung harga pokok produksi atau HPP. Kita membuat database-nya seperti biasa. Lalu untuk menghitung biaya harga pokok produksi, langkah-langkahnya itu buat tabel seperti di atas. Pada sel biaya bahan baku, gunakan formula atau rumus biaya bahan baku sel H3 dibagi dengan jumlah produksi sel D3, lalu di-drag ke bawah. Nah, tujuannya mencari biaya per unit dari masing-masing biaya. Pada sel biaya tenaga kerja, gunakan formula atau rumus seperti sama dengan biaya tenaga kerja sel C3 dibagi jumlah produksi sel D3 ditambah sel D3 dibagi jumlah produksi sel D3 ditambah jumlah produksi sel D4 ditambah jumlah produksi sel D5 ditambah jumlah produksi sel D6 ditambah jumlah produksi sel D7, lalu drag ke bawah. Nah, pada kolom biaya operasional sama yang digunakan, cuman yang kita cari adalah biaya operasionalnya. Selanjutnya, menentukan harga jual produk. Langkah-langkah menentukan harga jual produk. Kita membuat database seperti biasa. Kolom yang sudah saya buat di atas yaitu buat kolom tabel nomor, kode, nama produk yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu buat dan masukkan tabel profit margin sesuai dengan rencana perusahaan. Kedua, buat tabel HPP dan masukkan rumus D2 ditambah 100 dibagi 100 dikali HPP sel H3. Lalu setelah selesai dan rumusnya berhasil, di-drag ke bawah. Yang ketiga, buat tabel pajak 15% atau pajak negara atau pajak penjualan dan masukkan rumus sama dengan 0,15 dikali E2. 0,15 karena kita menghitungnya 15%. Untuk kolom harga jual atau akhir, masukkan rumus sum sel E2, F2. Lalu drag ke bawah. Membuat identifikasi produk. Nah, kita tetap harus membuat datanya terlebih dahulu. Lalu rumus yang digunakan untuk identifikasi produk adalah rumus VLOOKUP. Contohnya, di kolom nama produk, kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP sel C2, harga jual, kita blok kolom B2 sampai G6, lalu kita ambil kedua, karena kita yang ambil adalah nama produk. Membuat laporan penjualan harian. Pada sheet 8.1, laporan penjualan per harinya yang akan digabungkan nantinya. Nah, selanjutnya, pada sheet 8.2, ini setelah kita kerjakan menggunakan rumus VLOOKUP dan sum, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, membuat laporan sisa barang penjualan. Nah, rumus yang digunakan pada kolom persediaan atau unit adalah sama dengan LH tanda seru D2 strip buka kurung sum buka kurung kutip L Senin sampai Sabtu kutip seru D3 sampai dengan I3 lalu tutup kurung. Membuat nota penjualan. Gambar 10.1 adalah tabel nota kosong. Tabel nota yang kita belum isi rumusnya, formulanya. Ini adalah contoh tabel kosongnya. Dalam kolom nama barang masukkan rumus sama dengan if B6 A strip 01 daftar harga D6 if B6 A strip 02 daftar harga D7 if B6 A strip 03 daftar harga D8 if B6 A strip 04 daftar harga D9 if B6 sama dengan A strip 05 daftar harga D10. Nah, untuk nota penjualan ini kita menggunakan rumus yang berbeda. Kalau sebelumnya kan kita VLOOKUP dan untuk nota penjualan kita menggunakan rumus if.
Maka hasilnya akan seperti ini setelah kita menggunakan rumus yang sebelumnya. Input atau masukan kode produk dan kuantitas atau jumlah penjualan dan komponen yang lain otomatis akan muncul hasilnya setelah kita mengaplikasikan rumus if tersebut. Nah, kesimpulannya, Microsoft Excel dapat digunakan untuk mengotomatisasi perhitungan biaya dan laporan penjualan, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manual, dan menghasilkan data penjualan yang akurat dan rapih. Untuk tutorial lebih lengkapnya, silakan lihat di file PDF sumber buku yang sudah di-scan. Pertanyaan dan jawaban. Contohnya, aplikasi komputer apa yang biasanya digunakan untuk membuat format nota penjualan dengan tampilan profesional dan mengapa? Jawabannya, Microsoft Word dan Excel. Kenapa? Microsoft Word digunakan jika ingin membuat nota dengan desain yang rapi seperti formulir. Excel digunakan jika nota membutuhkan perhitungan otomatis seperti total, harga, dan jumlah. Keduanya mempermudah pembuatan dokumen standar yang digunakan dalam transaksi. Mengapa pembuatan laporan penjualan harian lebih mudah dilakukan dengan menggunakan Excel daripada menggunakan Microsoft Word? Karena Excel dapat menjumlahkan nilai penjualan, menghitung total otomatis, dan mengatur data dalam tabel secara dinamis. Word lebih cocok untuk dokumen teks, bukan perhitungan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.